Menjelang arus mudik Lebaran 2025, berbagai langkah telah dilakukan oleh pengelola jalan tol guna memastikan kelancaran dan juga keselamatan para pemudik. Tema kita kali ini pemirsa adalah kesiapan Tol Baleno dalam menyambut arus mudik Lebaran 2025. Bersama saya Yoke Lestari, inilah selengkapnya. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran sudah di depan mata. Tentunya seperti tradisi masyarakat Indonesia pada biasanya menjelang hari Lebaran akan adanya tradisi mudik. Nah pemirsa, sesuai dengan hal tersebut tema kita kali ini adalah kesiapan dari Tol Baleno dalam menyambut arus mudik Lebaran 2025. Bisa dilihat di belakang saya, saat ini saya sudah langsung berada di depan gerbang tol Muara Sebapo. Karena tema kita adalah persiapan Tol Baleno, tentunya saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Hanung Hanindito selaku Branch Manager Ruas Cabang Tol Betung Tempino Jambi PT Hutama Karya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan Ya. Pak. Ini menjelang Hari Raya Idul Fitri, tentunya schedule-nya padat dalam persiapannya ya Pak ya? Padat, betul. Baik Pak, kami minta waktu sebentar untuk berbincang-bincang mengenai persiapan dari Tol Baleno seperti apa. Kita ketahui bahwa Hari Raya Lebaran kan sebentar lagi Pak ya. Betul. Tentunya arus mudik ini banyak lewat masyarakat Indonesia, tentunya mondar-mandir ya Pak ya gitu. Nah ini seperti apa persiapan dari Tol Baleno dalam menyambut arus mudik tersebut Pak? Jadi Tol Baleno yang sepanjang 34 km ini yang dari gerbang Bayung Lencir sampai dengan gerbang Muaro Sebapo ini ya sudah dioperasikan dari tanggal 17 Oktober 2024. Ya. Lalu itu juga seperti dengan ruas tol kami lainnya itu sudah siap untuk melayani pengguna jalan atau pemudik untuk di Lebaran tahun ini. Itu seluruh personel kami untuk personel layanan transaksi, layanan lalu lintas, dan juga personel dari kepolisian juga sudah bersiap untuk menyambut Lebaran yang akan datang. Baik, luar biasa. Artinya persiapan sudah dilakukan begitu ya Iya. Pak ya. Kira-kira dari persiapan tersebut sudah berapa persen persiapannya Pak? Persiapan kami sebetulnya sudah 100% ya, sudah persiapan dari awal, dan kita hanya sekarang karena ini adalah tol yang pertama di Jambi, Ya. tentunya kami ada beberapa persiapan-persiapan khusus untuk warga yang baik menuju Jambi maupun keluar Jambi. Baik, Begitu. jadi ada persiapan khusus karena ini pertama kali ya Pak ya, Ya. tol yang ada di Jambi. Ya. Boleh diceritakan tidak Pak, apa saja persiapan khusus tersebut? Persiapan khusus tersebut antara lain kalau di internal kami untuk petugas kami melakukan refreshment, dan untuk juga bekerja sama dengan kepolisian daerah dari kepolisian Jambi dan kepolisian Sumatera Selatan, karena kebetulan jalan tol ini berbatasan antara dua provinsi yaitu Jambi dan Sumatera Selatan. Kemudian juga kami bekerja sama dengan aparat keamanan lainnya seperti dari TNI, dan juga kami terakhir kemarin melakukan rapat lintas sektoral di Polres Musi Banyuasin sebagai bentuk kerjasama kami untuk pengamanan Lebaran 2025 ini. Baik, luar biasa. Artinya memang persiapan sudah 100% dan mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar Insya begitu Allah, ya Pak seperti ya. itu. Betul. Baik, fasilitas apa saja yang ada di Tol Baleno ini demi kenyamanan pemudik Pak? Untuk fasilitas di Tol Baleno yang 34 km ini kebetulan kita dua gerbang ya. Untuk melayani pengguna jalan kita ada dua gerbang, di mana dua gerbang itu ada 6 gardu untuk masing-masing gerbang, sehingga kami per jam untuk kendaraan per gardu kami bisa melayani bisa hingga 2.000 kendaraan. Wow, luar Seperti biasa. itu, Ya. sehingga dengan 3 gerbang masuk itu diharapkan per jam bisa 6.000 kendaraan yang bisa kami tampung. Itu pun masih kami tambah dengan kapasitas, kami menyebutnya namanya mobile reader, Iya. untuk membantu transaksi pengguna jalan. Tapi untuk bentuk rest area itu kami belum ada, karena kami 34 kilo ini memang sekarang belum ada, tapi nanti jika tersambung dari Betung hingga Jambi itu ada 8 rest area. Kami mohon doa restu, semoga ini bisa terselesaikan dengan baik nantinya. Kira-kira begitu. Baik, luar biasa. Semoga nanti cepat realisasi ya Pak ya untuk Insya rest Allah, areanya demi kenyamanan pemudik juga Betul, tentunya. betul. Baik, ini untuk tarifnya Pak sudah diberlakukan atau seperti apa?
Sampai dengan saat ini tol Baleno ini Iya. masih bertarif Rp0. Wow, luar biasa. Ini Cuman, sampai kapan, Pak? Cuman untuk tarif Rp0 ini pengguna jalan tetap melakukan tapping selayaknya jalan tol yang bertarif penuh. Iya. Karena untuk membiasakan pengguna jalan itu juga bahwa ini tol yang beroperasi penuh seperti itu. Untuk sampai kapannya kami sekarang ini sedang melakukan pembahasan dengan pemerintah. Nanti mungkin akan diumumkan jika akan diberlakukan di sini. Baik, Seperti demikian. artinya sejauh ini untuk tarifnya masih Rp0, pemirsa, begitu. Iya. Namun memang yang memasuki gerbang tol juga wajib menggunakan kartu begitu ya, Pak, ya, Iya. untuk membiasakan Betul, gitu ya. Dan betul, juga seperti untuk itu. waktunya memang masih didiskusikan dengan pemerintah begitu, Pak, Betul, ya. seperti Baik, itu. luar biasa sekali pemirsa, seru perbincangan kita. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, Pak. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan masih di depan gerbang tol Muara Sebapo. Tentunya masih dengan tema kita yaitu kesiapan tol Baleno dalam menyambut arus mudik Lebaran 2025. Dan tentunya saya masih bersama dengan Bapak Hanung Hanindito. Baik Pak, kita melanjutkan perbincangan kita. Baik. Ini berapa ruas kira-kira jalan yang belum tersambung sejauh ini, Baik. Pak? Untuk keterangan, ruas tol Baleno ini merupakan bagian dari ruas tol Betung sampai dengan Jambi. Iya. Itu nantinya direncanakan sepanjang 170 km Baik. lebih. Nah, yang jadi ini kita sekarang berada 34 km dari 170 km, sehingga sisanya 140 km masih pembangunan. Masih pembangunan. Kalau segmennya itu dari Betung, gerbang tol nanti Betung, Tunggal Jaya, kemudian sampai dengan Bayung Lencir, kemudian di depan kita nanti tersambung dengan jalan ruas Simpang Nes, seksi Simpang Nes. Oh, baik. 170 km. 170 km Iya. begitu Pak ya. Kira-kira untuk proses pengerjaan tersebut sejauh ini sudah berapa persen? Untuk proses pengerjaan itu yang dari Betung hingga Bayung Lencir ini, itu kalau itu terbagi menjadi 4 seksi, cuman secara rata-rata itu kita bisa simpulkan kira-kira di 20% pengerjaannya. Iya. Sedangkan untuk dari sini Muara Sebapo sampai dengan Simpang Nes itu saat ini sudah 70%. Baik, 70%. Insya Allah kalau memang kita tidak ada halangan dan rencana kita berjalan dengan baik, itu pada bulan Juli besok dari Muara Sebapo sampai dengan Simpang Nes tersambung. Oh, baik. Sepanjang 18 km. Baik, luar biasa. Artinya memang setiap ruas jalan ini berbeda untuk progresnya begitu ya Pak? Berbeda untuk progresnya, betul sekali. Baik, ini untuk kehadiran tol Baleno ini kan memang pertama kali ya Pak ya di Betul. Provinsi Jambi, Iya, dan tentunya iya. pasti menarik minat juga untuk para pemudik melewati arus jalan tol ini begitu. Sejauh ini kesiapan dalam menghadapi lonjakan volume kendaraan saat arus mudik seperti apa Pak? Baik, kesiapan kami itu tadi yang kami jelaskan di awal, itu di gerbang kami kapasitasnya seperti Mbak lihat, itu yang ada 3 panah hijau, itu artinya 3 gardu masuk. Iya. 3 gardu masuk itu masing-masing kalau dalam kapasitas penuhnya mampu melayani 2.000 kendaraan 2000 kendaraan. per jam, sehingga Iya. ada 3 gardu, ada 60 kendaraan. Ini salah satunya kesiapan kami. Baik. Kemudian kami juga ada bekerja sama dengan kepolisian daerah Jambi, Iya. yang di Jambi, dan untuk di Sumatera Selatan juga untuk kepolisian daerah Sumatera Selatan, Iya. Sumsel. Sehingga nanti kalau ada kepadatan baik di daerah Jambi maupun daerah Sumsel, itu kami sudah terkoordinasi seperti itu. Baik, artinya agar semua juga terkondisikan karena sudah berkoordinasi Betul, begitu ya betul. Pak ya. Baik, luar biasa. Ini kira-kira langkah-langkah apa saja Pak yang diambil atau untuk memitigasi misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ataupun juga misalnya mengantisipasi potensi kecelakaan atau juga demi keselamatan para pemudik? Ya. Untuk mengantisipasi potensi atau mengantisipasi terjadinya laka lantas, itu unit kami di sini sudah siap. Itu ada unit patroli, kemudian kami juga punya unit ambulan untuk mengantarkan korban laka ke rumah sakit terdekat. Itu ada golden time dari korban laka. Kemudian kami ada kendaraan rescue dan juga kendaraan derek. Itu ada kendaraan derek untuk membantu pengguna jalan yang mengalami hambatan atau halangan di jalan. Itu kami antarkan sampai dengan ke gerbang terdekat, sehingga kami yakinkan pengguna jalan itu aman, nyaman ketika melewati tol Baleno ini di masa Lebaran. Luar biasa, tentunya harapan kita bersama juga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya Pak ya. Dan satu lagi, kami juga punya call center yang 24 jam sudah aktif, sehingga pengguna jalan juga
bisa mengkontak call center tersebut jika ada gangguan di jalan. Baik, luar biasa. Jadi mungkin nanti bisa diinformasikan nomor call centernya Pak Jagai. Pemirsa di rumah ini ketika ingin berkendara sudah menyiapkan nomor teleponnya untuk mengantisipasi begitu ya Pak ya. Ini kira-kira bisa diprediksi Pak untuk arus mudik ini puncaknya kapan nih Pak? Kalau perhitungan kami itu arus mudik yang akan masuk ke Provinsi Jambi itu nanti jatuh di hari Jumat. Di hari Jumat tanggal 28 Maret ya, 28 Maret. Kemudian untuk arus baliknya itu kami perkirakan nanti terjadi di tanggal 7 April 2025. Baik. Jadi untuk arus mudiknya itu tanggal 28 Maret, kemudian arus baliknya puncaknya adalah tanggal 7 April. Seperti itu Pak ya. Baik, luar biasa sekali. Ini sangat informasi yang sangat penting begitu untuk masyarakat Provinsi Jambi karena juga ini tentunya tol yang pertama kali begitu Pak. Jadi mungkin masyarakat juga pastinya antusias ini mencoba jalan tol Baleno tersebut. Betul. Dan pemirsa ini kami masih akan berlanjut lagi berbincang. Ya Pak ya, kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Tentunya kami masih berada di depan gerbang tol Muara Sembako. Sesuai dengan tema kita adalah kesiapan tol Baleno dalam menyambut arus mudik Lebaran 2025. Baik Bapak Hanung, kita masih melanjutkan perbincangan kita. Ini untuk di tol Baleno ini Pak, apakah ada sistem teknologi yang diterapkan untuk memudahkan atau memperlancar transaksi nanti? Untuk sistem teknologi untuk sementara kami masih sama dengan ruas tol kami yang lain. Itu kami yang jelas satu menggunakan teknologi nirsentuh. Makanya tadi walaupun di sini masih belum bertarif, tapi kami meminta untuk pengguna jalan membiasakan melakukan tapping. Karena ini kan tol yang pertama di Jambi. Benar. Sehingga pengguna jalan yang berasal dari kota Jambi bisa terbiasa untuk itu. Untuk tambahan lagi, untuk kita melakukan penguraian ketika nanti ada kepadatan di gerbang, kami ada namanya mobile reader itu untuk melakukan percepatan sehingga ketika antrian sudah panjang, sudah panjang, kita melakukan penjemputan antrian. Jadi tugas kami yang akan membawa alat tapping untuk ditappingkan di kendaraan sehingga pada saat itu kita lakukan, mungkin sekali kita buka 4-5 mobil bisa kita keluarkan. Itu jadi lebih cepat. Itu yang kita gunakan untuk di sini. Baik, luar biasa sekali. Jadi artinya memang untuk mengantisipasi kelonjakan antrian di depan gerbang tol ada mobile reader begitu Pak ya. Jadi ada petugas nanti pemirsa yang menghampiri antrian tersebut untuk memudahkan dan juga memperlancar begitu ya Pak ya. Baik, sejauh ini Pak di tol Baleno ditemukan tantangan atau kendala tidak Pak? Kalau secara khusus nggak ada, cuman itu tadi ini tol yang pertama di kota Jambi, di provinsi Jambi, di provinsi Jambi, sehingga kami kembali perlu melakukan pembelajaran kepada masyarakat bahwa di tol ini yang pertama melakukan tapping elektronik seperti itu, sehingga pengguna jalan yang ingin menggunakan jalan tol ini itu wajib mempunyai kartu elektronik yang sudah disediakan oleh bank-bank penyedia dan dijual oleh retail-retail terdekat. Itu seperti itu. Terus yang kemudian ini yang agak penting, pengguna jalan ini biasanya belum mungkin ya, ada yang belum pernah lewat tol, sehingga ketika dia lewat tol mungkin merasa tol adalah jalan bebas hambatan, sehingga bisa melakukan kecepatan, penambahan kecepatan sesukanya. Padahal itu juga tidak bisa dilakukan seperti itu karena akan membahayakan diri sendiri. Mungkin itu tantangan dari kami melakukan pembelajaran ke teman-teman yang ada di Jambi ini supaya bisa terbiasa dengan jalan tol Jambi. Baik, luar biasa. Selama gerbang tol ini dibuka, dari sudut pandang Bapak, seperti apa antusias masyarakat Provinsi Jambi Pak sejauh ini? Sebenarnya masyarakat Jambi saya lihat tertarik untuk ini ya, karena banyak memotong perjalanan ya, karena di sini saja yang awalnya tidak ada tol antara Jambi sampai dengan Bayung Lencer ini kalau nggak salah itu 2 jam, itu sekarang dengan 45 menit aja bisa terlewati, sehingga banyak memotong waktu. Saya perhatikan juga banyak untuk itu digunakan. Baik, jadi memang akses tol ini memang untuk memudahkan juga begitu ya Pak? Sebetulnya begitu. Baik, luar biasa. Saat ini Pak, apa yang menjadi fokus dari penggarapan tol Baleno dan juga kedepannya seperti apa? Untuk sekarang yang jelas, kalau yang pertama ini tol yang sudah beroperasi ini kita operasikan penuh dan kita memberikan pelayanan full walaupun belum bertarif. Sementara untuk sisanya 140
kilo yang harus menjadi bagian dari tol BT Jam kita nyebutnya, Betung Jambi. Betung Jambi. Itu kami targetkan untuk bisa selesai dengan baik sesuai dengan rencana. Itu aja kami fokusnya. Dan juga tentu harapan kita bersama agar cepat terselesaikan demi memudahkan juga masyarakat lainnya. Betul begitu, sekali. Pak, ya. Karena sekarang terpotong. Ya? Oh baik, luar biasa. Terakhir Pak, closing statement apa yang disampaikan untuk pemirsa di rumah dan juga masyarakat Jambi, Pak? Baik, mungkin kalau dari kami selaku operator jalan tol, yang pertama untuk masyarakat Jambi, kami berterima kasih atas antusiasme dari masyarakat Jambi yang akan melalui jalan tol ini. Cuman kami berpesan ketika Anda akan melalui jalan tol ini, pertama pastikan kondisi diri Anda dalam keadaan sehat, kemudian pastikan kendaraan Anda dalam keadaan baik juga dan layak pakai. Lalu untuk melakukan tapping itu Anda harus mempunyai kartu elektronik dari bank-bank penerbit, itu karena kita tetap melakukan tapping kendaraan. Terus yang terakhir, jika ada masalah terhadap jika ada masalah terhadap perjalanan Anda bisa melakukan atau menghubungi call center kami yang sudah beroperasi 24 jam dan 7 hari. Itu nanti mungkin kami sebutkan di akhir segmen ini. Itu aja dari kami, sehingga kami terakhir melakukan salam setuju, selamat sampai tujuan. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Pak. Saya ucapkan kepada Bapak Hanung, mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan semua penggarapannya ini dapat berjalan lancar dan tentunya harapan kita bersama dalam arus mudik ini hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi begitu Pak, dan semua dapat berjalan lancar. Baik, pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam dialog interaktif kami, dan jangan lupa selalu saksikan program-program di JEK TV Inspirasi Kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.